saya yakin dan percaya Bapak-bapak, Ibu, Ustaz-ustazah yang ada di ruangan ini, ya, maksud saya penampilan sopan sesuai kaidah Islam. Boleh gila di depan siswa, tapi gilanya bukan gila sembarangan. Kalau gila di depan siswa disukai anak, tapi kalau gila di luar dibenci semua orang. Nah, ini performance. Tampilan berikut action, aksi. Berikut movement, pergerakan kita. Oke? Berikut jokes. Apa itu jokes? Candaan atau lelucon. Ya? Boleh kan masuk? Kalau mas kata guru bilang masuk, kenapa? Untuk menarik perhatian siswa itu. Oke. Setelah dia tertarik dengan apa yang kita lakukan pada 30 second at the beginning itu, 30 detik pertama itu, Bapak Ibu, kemana aja mau dibawa siswa bisa itu. Yang penting apa? Pegang kuncinya dulu, kunci awalnya. Nah, ini Bapak Ibu, yell, performance, actions, movements, jokes. Saya contohkan kegiatan awal untuk menarik perhatian siswa. Sudah pernah masuk kelas mundur? Kelas mundur? Sudah? Belum? Tapi mundurnya jangan, kalau ada kontranya lantai 3, jangan mundur dari lantai 1. Pas di lantai 3 mau masuk ruangan aja baru tik. Anak bertanya-tanya, ada apa nih guru ini? Apa yang dia mau lakukan? Dia tertarik dengan apa yang akan kita lakukan. Oke? Berikut. Ya kan? Mundur. Karena Bapak Ibu, teman-teman ya, kalau Ustaz masuk kelas pakai kacamata hitam reben. Boleh. Untuk apa? Mungkin nanti kita akan mengkaitkan pelajarannya dengan budaya, mengkontraskan budaya Eropa dan budaya Timur tentang performance, berpakaian. Sementara kita di Timur atau di Saudi yang kita yakin dengan agama kita, pakaian itu gunanya untuk apa? Menutup aurat. Sementara Eropa dia bilang pakaian itu gunanya untuk apa? Fashion. Perhiasan. Nah, nanti kita bahas apa pengkajiannya. Nanti baru kita kaitkan fikih pakaian bagaimana. Jadi ajak mereka dulu berlama-lama buana supaya dia tertarik dengan apa yang akan kita bahas. Ini momennya di mana? Pada kegiatan awal. Nah, lihat actions, movement. Kalau masuk kelas, oke, kata anak, Allah berikan kita mulut untuk menghasilkan banyak suara, sehingga timbullah banyak profesi sekarang. Bernyanyi, berpidato, bersiul, musik hanya kadang dengan mulut saja. Makanya jangan lupa mensyukuri nikmat Allah. Buka Al-Quran kalian ayat sekian. Sekarang kita akan membahas mensyukuri nikmat Allah. Kan gitu? Apa ayatnya itu? Kita mensyukuri. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Buka, diskusikan. Mana contoh-contoh yang dalam kehidupan kita atau dalam tubuh kita yang menyatakan itu? Jangan langsung aja. Anak-anak pagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik Anda, kita akan coba sejenak dulu menegurkan kepala bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, serta salam dengan salam kepada junjungan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka buku kalian, kita akan membahas tentang lain sakatum, la azidannakum wa lain kafartum inna azabila sadid. Diskusikanlah. Enggak mempan lagi anak sekarang, udah biasa katanya kalau kayak gitu. Nah, cari dengan cara lain. Untuk apa? Open their minds, membuka pikirannya. Oh, ada banyak cara lain untuk melihat bagaimana mensyukuri nikmat. Nah, ini baru dengan aksi. Nah, apalagi dia? Setelah jokes, apalagi?
singkat. Atau apa lagi? Pictures. Masih ingat kemarin film tarik gambar apa di bawahnya? Einstein. Bapak Ibu bawalah gambar-gambar bagaimana perjuangan Khalifah Rasyid, bagaimana tegaknya Turki, ya, bagaimana runtuhnya Islam di Eropa. Bawa fotonya, mengajak anak, nak ginilah dulu. Eropa tuh gini dulu nak, gini dia filmnya ini. Sekarang kalian mau akan runtuh pula Islam di negeri ini, bangkitkan semangat mereka. Nah, ini dia caranya. Nah, ini baru apa? 30 seconds. Setelah 30 detik itu, oke. Sekarang kita akan coba bahas. Baru masuk pada kegiatan ini. Nah, semua itu Bapak Ibu erat kaitannya dengan cara mengajar dan gaya belajar siswa. Oke? Bisa dipahami? Baik, saya akan contohkan. Let me give you example ya. Bapak Ibu, ya. Saya pinjam tas dulu ya. Oke, sebentar. Pinjam tas sebentar. Boleh? Sewanya, berapa sewanya? Yes, 1 Siapa yang mau pinjam silakan. Isinya mana yang kita baca dulu nanti. Udah mulai gila nih gurunya katanya. Lain guru nih katanya. Mantap nih. Bapak Ibu ya, kawan sekalian, ketika Bapak Ibu masuk kelas seperti ini, berapa tes? 1, 2, 3, 4. Kan begitu? Kalau rasanya enggan dilihat teman dari kantor kita pakai ini, kita pasang aja mungkin 7 langkah sebelum masuk kelas. Atau kita pede, mulai dari ruangan kantor, guru itu pakai ini. Dari kejauhan, apa kata anak-anak? Dari kejauhan nengok ibu udah mulai atau bapak-bapak udah mulai lengkok mau masuk kelas, apa kata anak-anak? Cepat, ibu mau menjual tas. Kata siswa juga, cepat, bapak, guru, atau ustadz habis obat. Untuk apa? Boleh kita digitukan, boleh. Gila di depan siswa. Apa? Tujuan kita apa dulu? Ini menarik perhatian. Kalau bahasa Inggrisnya kan call attention. Nah, gini, ya, menarik perhatian. Oke, menarik perhatian seseorang. Fokus matanya sama kita. Suara yang kita keluarkan tertarik orang. Bapak Ibu, lihat para singa podium itu. Kenapa orang tertarik mendengar pidatonya? Karena bahasanya atau katanya berapi-api. Kenapa orang yang melengok-lengok di catwalk gitu ya, atau di red carpet itu, kenapa orang tertarik menengoknya? Karena performanya luar biasa. Nah, guru jika mau menarik di depan
seorang siswa juga harus gila. Gila dalam artian apa? Untuk menarik perhatian siswa. Baik, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyenangkan ini masuk kelas, apa kata Anda? Apa kata Anda? Respon pertama apa dulu? Apa dia bilang? Ngapain Bu? Kan dia bilang, ketika Bapak, Pak, di usia Ibu Pak ya. Kan gitu, dia hanya dengar. Baik Anda masuk. Kalian suka dengan ini? Ya Pak. Mau ngapain kita Pak? Dengar, Bapak akan jelaskan. Oh, udah dapat kita. Call attention. Nah, contoh, apa yang kita mau bahas pada saat itu? Halal haramnya tas yang kita pakai. Mungkin materinya pada waktu itu halal dan beli. haram. Kok bisa Bu? Oke. Ini apa bahannya? Kulit. Ini bukan kulit. Ini kulit. Ini pun kulit. Kalau seandainya Bapak Ibu punya keberanian, nah, coba sebut ini. Kulit bahannya ya. Ini kulit. Ini kulit. Ini tidak. Tanya. Yakin kalian halal atau haram kulit ini? Tak tahu Pak. Makanya baca. Baik. Berapa lama proses tas seperti ini sampai ke konsumen? Dari hanya seekor sapi atau seekor kambing, dan kita tak tahu tentang kulit yang haram, kita tak tahu, kan begitu? Makanya nak, kalian harus belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang proses produksi barang halal dan haram. Silakan kita kelompok nanti. Jelaskan dulu contoh. Pertama, bilang sama dia. Coba rasa. Boleh? Oke. Tak apa-apa, habis waktu kita berapa? Coba rasa. Boleh? Dan rasa isinya ya. Oke. Boleh? Boleh. Baik. Ini kain. Bapak Ibu, dari proses penyembelihan ketika kurban, berapa jalur yang ditempuh oleh kulit sapi itu sampai nanti ke tangan konsumen? Dia jawab, Pak, setelah disembelih dikulitin. Sore datang tukang kumpul pengepul, sekilo 50.000 atau sekian ribu katanya. Di pengepul diopor ke mana? Penampung dulu. Di penampung baru masuk ke pabrik. Di pabrik dirontokkanlah bulu dan daging-daging yang tersisa. Setelah itu apalagi olahannya nak? Kasih warna Pak, direndam sekian lama, kasih warna. Setelah kasih warna dikeringkan, setelah itu baru dipotong-potong dan dikasih warna. Berapa prosesnya nak? Mungkin butuh 6 bulan atau sampai 1 tahun. Setelah dipotong-potong, apalagi produk dari kulit nak? Anak akan menjawab, tas, sepatu, ikat pinggang, dompet, apalagi tali, jam. Sekarang banyak lagi yang untuk kaca yang bulat itu kan digantungkan yang pakai kulit. Nah, tanya lagi ya. Nanti kalian diskusikan ya. Kenapa tas ini ada yang harganya 80 juta, padahal sama-sama kulit? Suruh anak berpikir. Nah, semahal apapun kalian harus memahami halal atau haram kulitnya. Coba, Bapak Ibu, kenapa tas yang dipakai Syahrini harganya 80 juta dibanding dengan tas yang dipakai Ibu Khadijah hanya 800 ribu? Kenapa? Di mana letak bedanya? Bisa saja Bapak Ibu tarik dia untuk berdiskusi. Bisa dipahami? Nah, ketika Bapak Ibu berpenampilan seperti ini, ya, Bapak Ibu mengundang penglihatan mata siswa. Dia akan bertanya-tanya, ada apa? Apa yang akan kita pelajari?
timbulkanlah penasaran siswa ketika kita mau memulai pelajaran. Halo? Berani mencoba? Jadi lakukan sesuatu yang apa? Menarik. Gila, tapi jangan lupa keluar gilanya. Kasihan nanti. Kata? Nah, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, apakah bagi Ustaz pakai dasi kita di konten? Nah, ini kesempatan. Saya kali-kali pakai dasi. Iya. Saya waktu mengajar di mana itu, saya pakai dasi 2, satu depan, satu belakang. Benar. Saya nanti sama guru-guru yang pernah satu sekolah dengan saya. Satu pakai depan, satu pakai belakang. Dari keluar saya dari pintu ruangan guru aja, kata siswa, Pak Henry salah mandi tadi, capek masuk. Salah mandi, salah sumur tempat mandi, cepat masuk. Oke. Udah, kalian lihat bagaimana Bapak berpakaian? Udah. Kok begitu Pak? Nanti Bapak jelaskan. Dulu dia tenang itu. Ada sesuatu yang aneh yang dia mau lihat. Padahal waktu itu saya akan membahas tentang deskriptif teks, bacaan deskripsi, menjelaskan bagaimana penampilan seseorang. Nah, Bapak Ibu kawan sekalian yang di kontrak sekali-kali pakai dasi, pakai jas. Dari kejauhan anak bilang, Pak Junaidi nikah lagi. Cepat masuk. Sebab pakaiannya aneh gitu ya, pakai dasi, pakai jas. Nah, Pak Junaidi jelaskan. Nah, ini pakaian model apa? Timur atau Eropa ini? Jelaskan. Pas. Baik ya. Ini momen ini ya. Nih, menarik perhatian. Mau bicara Bapak Ibu ya. Lihat, di kehidupan sehari-hari antara yang berlain jenis, apa yang dilakukan untuk menarik perhatian teman lawan? Ada yang banyak tingkah aneh. Begitu juga guru menarik perhatian supaya siswa memperhatikan apa yang akan dipelajari. Halo? Isinya aman. Thank you. Siapa tadi? Salah isinya ya. Kalau kurang nanti meninggal ya. Oke. Itu Bapak Ibu, boleh saja kita mencoba pas tadi kan, bagaimana, kenapa kok harganya semahal itu jadinya? Anak akan berpikir sewa toko, gaji pegawai tokonya, karyawannya, listriknya, airnya. Setelah itu bayaran apa? Model yang memperagakan tas. Bayar, Bapak hanya menengok di atas karpet merah itu, kayak gini. Ya, walaupun menengoknya agak sekian menit dan sekian detik, bayarnya berapa? Nah, anaknya semua itu harus masuk dikalkulasikan terhadap beban produksi, sehingga murah atau mahalnya harga di pasaran tergantung dengan kualitas dan merek produk. Nah, anak diskusi bagaimana jalurnya, berapa lama yang harus dibutuhkan. Nah, ini dia. Ini bisa dilakukan pada kegiatan awal, menarik perhatian siswa. Oke, nah setelah dia paham menarik, nah Bapak jelasin sedikit dulu ya, nanti kalian diskusi. Kelompok A, silakan bahas nanti produk halal haram dari kulit. Kelompok B, silakan bahas nanti produk halal haram perihal makanan. Oke, kelompok C, silakan bahas nanti produk halal haram pelayanan atau servis. Mungkin asuransi, kan begitu kan? Bisa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, this is. Nah, di kegiatan ini apa yang akan dilakukan?
praktekkanlah seperti yang saya bilang kemarin itu, model-model pembelajaran. So, dia kerja kelompok diskusi, nah ini kalian bahas. Silakan diskusikan bagaimana proses halal haramnya sebuah produk makanan, mulai dari pemilihan bahan pertama sampai proses sampai nanti dijual. Untuk kelompok 3 adalah silakan bahas tentang produk halal haramnya layanan atau jasa layanan. Apakah itu asuransi atau perbankan? Sudah dia berdiskusi. Kita belajar itu juga bukan kan? Untuk ekonomi. Baik, oke. Setelah diskusi dia 1 jam atau 45 menit, silakan presentasi nanti. Baru ambil kesimpulan. Ternyata produk kulit itu ada lembaga yang mensertifikasinya. Produk makanan pun ada lembaga yang mensertifikasinya. Produk servis lain atau produk sosial atau layanan itu pun ada yang sertifikasi. Makanya sekarang berlomba bank itu menjadi bank syariah atau syariah bank. Kan itu baru dia akan menyampaikan kesimpulan. Baru kita sudah masuk pada kegiatan akhir. Yang penting apa? Cap mau. Yang kita bilang kemarin. Tahu, mampu, mau. Bisa dipahami? Halo? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan, Ustaz. Soal pertanyaannya bilang saja. Tes, ya insyaallah pertanyaan waras insyaallah. Begini Pak, ini kan model gaya belajar ya, gaya belajar atau gaya pengajar, ya, gaya belajar tadi ya. Jadi yang mau saya tanyakan, ini kan tampaknya kita pun di sini ya audiens Bapak ini kan guru-guru dari tingkat SMA ke bawah. Ibtidaiyah ya, dari sanawiyah sampai aliyah atau aliyah sampai ke ibtidaiyah dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan, terkadang apakah gaya belajar seperti ini hanya memang untuk usia aliyah sampai ke bawah? Apakah itu kalau menurut Bapak ya tepat di tingkat yang akademisi atau yang mahasiswa? Karena soalnya kita terkadang wallahu alam ya pengalaman atau yang kita dapati kalau untuk mahasiswa kadang ya dosen itu ya bisa dikatakan ya datar aja mengajar Pak. Kadang memberikan tugas, banyak memberikan tugas, datang ini tugas. Nah, apakah kira-kira ya model mengajar ini atau pengetahuan Bapak hanya diterapkan untuk guru-guru dari tingkat aliyah ke bawah atau memang ini untuk dosen ada nggak? Oke. Ya. Dan bisa saya tangkap begini, Bapak Ibu, lintas umur dan lintas tingkat pendidikan. Namun para dosen kita, baik yang master, yang dokter maupun yang profesor, tak peduli lagi itu untuk mahasiswa. Kenapa? Karena anggapan mereka mahasiswa adalah orang dewasa. Mereka sudah bisa melalui gelombang pembelajaran sesuai yang mereka butuhkan. Mereka tidak peduli lagi dosennya, Pak. Salah itu sebetulnya. Itulah bedanya dunia pendidikan kita perguruan tinggi kita dengan yang ada di luar negeri. Coba Bapak Ibu ke Mesir atau Turki. Mereka masih peduli dengan bagaimana harusnya mahasiswa belajar. Kalau kita lulus tak lulus itu salah aja. Beda dengan marwah dan roh pendidikan di negara yang sudah cukup maju itu. Dia kepingin apa? Mahasiswanya cepat tamat dan lebih berhasil ketimbang dosennya. Kalau kita mau bicara apa? Terlalu banyak yang lulus oleh dosen kita. Contoh, profesor masa menjadi promotor doktor selama setahun itu 25 orang. Nggak sanggup di profesor itu. Menurut hemat saya, masa dia mempromotori 25 orang dalam 1 tahun untuk disertasi. Makanya sering terjadi apa? Prof, kapan saya bisa berjumpa dengan Prof untuk diskusi tentang disertasi saya? Apa jawaban Profnya? Insya Allah bulan depan. Diulang lagi oleh mahasiswa saya. Prof, kapan bisa saya konsultasi dengan profesor tentang
disertasi saya. Waduh, saya masih sibuk. Sebab profesor itu tidak hanya membicarakan atau bertugasnya dengan promotor doktor, juga ada tugasnya di master, apalagi kadang juga ngajar di S1. Kenapa? Duit tak cukup katanya. Duit tak pernah cukup, apalagi profesor doktor. Itu yang fundamental. Berikut, apalagi para akademisi kita di perguruan tinggi apa? Sudah jelas tak sanggup dia lagi dengan waktunya, tak pernah diangkat bendera putih. Udah saya ketemu lagi cukup 15 orang ini yang saya promotori dalam 1 tahun ini. Sebab apa? Satu yang dia promotori berapa JT, itu aja. Maaf bicara ini ya, out of record bagi kita. Ini yang mengejar. Jadi Pak, gaya belajar dan gaya mengajar itu lintas sampai kita tua-tua pun. Namun, nah ini tadi yang saya bilang, di perguruan tinggi kepedulian itu tidak semaksimal ketika di aliyah atau SMA ke bawah. Ini yang terjadi. Padahal mahasiswa itu juga butuh, ada yang kuatnya belajar menggunakan mata, ada yang kuatnya belajar menggunakan panca indera telinga, ada yang kuatnya mempelajari sesuatu itu bergerak, mempretelin atau memperpas apa yang dia pelajari. Sementara dosen kita bilang baca ya buku itu, bab itu, besok presentasi. Kan gitu aja kan? Tak semua mahasiswa suka presentasi. Ada mahasiswa yang suka jelaskan oleh profesornya gini, besok kali lagi yang presentasi, ya kan yang begitu. Kita kan paham kuliah sebenarnya. S1, S2 atau D3. Apa gaya dosen kita? Apa katanya? Baca buku kasih tugas. Baca tugas ya. Kan gitu kan? Ada perlu mendampingi master. Ada perlu mempromotori dok. This is the problem. Ini pelajaran bagi kita, makanya jangan kita lakukan hal ini untuk siswa-siswi kita yang di pon. Itu Pak. Oke. Coba bawa ini. Kalau nanti kunjungan profesor ke kontren kita tanyain, Pak Prof, maaf di kampus kok seperti itu, nggak seperti ngajar lagi di SMA. Nanti jawabannya memang masih udah orang dewasa, tak perlu lagi diarahkan. Salah kalau menurut saya. Malah orang yang mulai dewasa itu yang perlu diarahkan supaya jangan MA dia, mahasiswa abadi. Ya toh? Nah ini, oke, masih ada? Silakan kan? Bismillah. Yang ingin saya tanyakan masalah performance tadi Pak, masalah tampilan gila atau untuk menarik perhatian santri atau santriwati. Yang saya lihat itu kalau di pontren kan kiai atau ustadz gitu. Biasanya mereka berwibawa, menjaga wibawa seperti itu. Pelajaran juga kan gini ya. Apakah tampilan-tampilan yang seperti tadi itu cocok kita terapkan di pontren atau bagaimana? Ya, atau hanya pelajaran umum? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pernah nggak mendengar cerita ketika dokter ketemu dokter di mana tingkatnya? Profesor ketemu profesor? Karena kalau Widya Iswara ketemu Widya Iswara di Jakarta ada pertemuan, lebih kelakar lagi ketawa yang ketimbang anak SMA atau anak aliyah. Kiai ketemu kiai, coba jadi kiai dulu, ketemu sama-sama kiai. Bapak Ibu Bapak sekalian yang mau bicara ya, tengok nggak para buya atau kiai yang pemilik pontren yang besar itu? Ada juga dia bergaya dengan kacamata itu, tidak apa betul itu? Tidak, ada nggak? Ada. Asal sopan. Tapi kalau kiai disuruh pakai pakaian apa? Celana apa sih? Kepala Hawaii masuk. Pakai sorban yang kayak pakai sorban orang Saudi, boleh. Nanti suruh dia pakai jaket ketika musim dingin di Eropa. Coba mana yang lebih baik? Saya pernah bilang kiai di Timur Tengah atau pakai musim dingin? Boleh saja. Untuk apa? Baik. Sekarang
kita akan belajar 4 musim Eropa dan 2 musim di Indonesia. Musim Eropa yaitu pakaian gini, musim dinginnya gini, musim salju gini. Boleh saja begitu dia. Untuk apa dulu? Makanya kita bersyukur di Indonesia hanya punya 2 musim. Coba kalau kita punya 4 musim kayak Eropa, lepor Indonesia ini. Ya kan, lepor kita. Makanya kita tak siap kalau untuk menghadapi 4 musim. Sedangkan 2 musim aja udah hujan banjir kita. Kalau panas kebakaran, apalagi Riau pusat kebakaran kan gitu. Makanya mari kita syukuri bahwa kita diberi 2 musim. Nah gini cara masuknya. Boleh saja, tapi sopan sesuai kaidah yang ada di potret. Itu saja. Halo? Bisa dipahami? Masih ada? Bingung? Pas? Baik, berikut. Nah ini, kita masuk ke sini. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat kemarin, untuk mencek ortopedi atau tulang kita, diberikan mata kita bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk keseimbangan. Nah, Bapak Ibu, manusia diberikan 2 mata untuk melihat, dan kadang-kadang seseorang itu kuat mempelajari sesuatu dengan menggunakan indera mata. Itu adalah kelompok visual. Kelompok visual ini melihat sesuatu yang akan dia pelajari, matanya itu tak berkedip. Kelompok siswa seperti ini, dia akan mengikuti kemana gerak Bapak Ibu atau Ustadz Ustazah dalam kelas. Jangan marah kalau dia mengikuti gerakan Bapak Ibu dengan matanya. Kita kan kadang salah kaprah. Nanti kenapa Bapak Ibu terus Ibu jalan keluar tahu itu juga dengan matanya? Jangan. Memang begitu anak visual ini mempelajari sesuatu. Ketika Ibu bergerak kiri kanan diikutinya dengan matanya. Jangan salah kaprah, jangan dimarahi. Nah, setelah dia ikuti dengan matanya, nanti ketika pas ujian, baik ujian harian, ujian semester maupun ujian naik kelas, ya, ini ujian ini dia. Ada soal ini kan? Ini jawabannya. Kita jangan salah kaprah sebagai pengawas. Karena kita salah kaprah apa? Ini ujian kok kamu kayak menghayal. Anak yang visual, dia seakan-akan ketika menjawab soal ini kayak gitu dia ajarkan. Ini gerakannya. Seperti dia rewind di otaknya. Kayak ada rekaman di sini. Oh ini jawabannya. Kita guru kadang salah kaprah. Sekarang ujian kok kamu kayak menghayal. Coba kalau dijawab anak. Bu, saya menghayalkan bagaimana guru itu mengajar dulu. Ini jawabannya Bu. Coba. Nah ini untuk kelompok yang kuat di melihat. Dia akan bisa merekam apapun yang Bapak Ibu jelaskan, apapun yang Ibu tayangkan. Begitu dia. Oke? Nah, setelah itu yang berapa lagi? Nih, telinga. Apa itu telinga? Audio. Seseorang itu kuat di Mendengar. Kayak apa ini? Ketika Bapak Ibu menjelaskan, dia pasang antena yang tinggi-tinggi. Dia akan rekam. Makanya istilahkan dia ada radio rusak. Semua yang Bapak Ibu ucapkan dia akan dengar. Nanti sampai di rumah dia ulang lagi. Bentar lagi deh. Makanya kelompok ini orang yang suka bercerita. Tidak kalau tak ramai. Ada nggak di kontrak kita? Kalau tak ada guru ini sepi ya kantor kita. Ada yang dia cerita. Inilah kelompok audio. Kelompok anak yang suka mendengar. Di guru-guru ada. Walaupun ceritanya kadang hoax. Asal untuk pokoknya ada aja ceritanya. Pas sampai dari kantor kan, waduh Bu, Pak kita saya mendengar orang cerita ini. Gimana? Di daerah apa ceritanya? Orang udah pada dengar semua kan? Oh, asli nggak ceritanya? Enggak, uang saya kan? Ini adalah kelompok yang audio.
Ada di siswa, ada. Ada di guru, ada. Ada di tengah masyarakat, ada. Coba di kampung-kampung. Kalau tak ada orang itu datang ke warung, sepi warung itu. Inilah kelompok audio. Berikut ini. Tak tinggal diam. Gunakan tangan mengkotak-atik. Gunakan kaki untuk kemana-mana. Ini kelompok yang tak tinggal diam. Ada yang kejar. Seperti siswa. Kita enak-enak ngajar di depan. Ya. Apa yang dilakukan oleh siswa kayak gini? Ya. Dia duduk. Berdiri. Ini kursinya mutar-mutar pena. Mutar-mutar buku. Mutar-mutar roll. Mutar Mereka badan. yang dilakukan lagi. Mutar badan. Mutar-mutar badannya. Dia putar-putar kertas ini. Ya toh? Nah, kita yang ngajar di depan, kita putar kertas, dia duduk di belakang kan? Paling mana? Ada anak itu? Ada. Ini yang dilakukan siswa. Berikut, ini kelompok kines. Jelas? Kita duduk di sini punggung. Ini punggung kanan. Ada enggak? Ada lagi. Ada. Banyak. Kita kontrol. Kita dimanfaatkan. Memang begitu dia menerima mempelajari sesuatu. Kadang kita tak ngerti main marahnya. Ini duduk bapak ya. Ya bu. Bapak ini duduk lagi kayak ini. Nah, ini dia. Ada siswa ini? Ada. Ini kan? Nah, kalau fungsi proyek kita pulang ke roboh. Ya toh? Nah, kita enak ada depan. Ada? Ada tak? Ada? Wah. Nah, Bapak Ibu, kawan sekalian, salah siswa? Tidak salah dia. Yang salah apa? Kita tak ngerti bagaimana dia. Dan saya tidak menyalahkan Bapak Ibu karena belum paham hal itu. Kita main marahnya. Anda ikut fotografi ya? Bentar ikut fotografi. Dia ulang lagi. Nah ini, ya. Nah, Bapak Ibu, kawan sekalian, inilah yang ada fenomenanya di kita. Coba, hari ini kan Bang Kopi. Bagi yang visual matanya tak akan pernah mengedip. Nengok dia bawa kopi. Kan gitu? Bagi yang estetik, belum sampai kopi adik itu ke mejanya, udah ditaruhnya gelasnya bagi saya. Jadi bagi yang kines, bagi yang audio, dek, saya dulu dek, ngomong dek. Normal? Normal. Nah, Bapak Ibu kawan sekalian, inilah. Ada kuatnya di penglihatan, visual learner. Ada di kuatnya di mendengar, audio learner. Ada di kuatnya mengotak-atik, bongkar pasang, bergerak ke sana ke sini. Inilah kinestetik learner. Bapak Ibu, ada di siswa, ada di guru, ada di insinyur, ada di dokter, ada di menteri, ada di tukang ojek,
Ada di gubernur? Ya, dari penglihatan saya selama kita dari kemarin belajar, ada di antara Bapak Ibu buka harus landing ke tas, pasang lagi. Oke. Diberitahukan kepada seluruh peserta agar mengenakan maskernya karena tadi ada tim gugus COVID di belakang. Jadi seluruh peserta harus mengenakan maskernya minimal di bawah dagu. Minimal. Jangan sampai lepas. Peserta boleh. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu, jelas? Ada di antara kita ya, peserta ini ada dulunya yang tak nyaman. Kita buka gini. Ini kelompok kinestetik. Ada juga yang begini. Ini kelompok visual. Ada yang pasang antenanya. Aku bisa ulang lagi. Ada. Makanya di kelas kita ini ada yang visual, ada yang audio, ada yang kines. Makanya apa yang saya harus lakukan? Saya tidak akan ceramah dulu, saya tidak akan tayangan terus, saya pun tidak akan bergerak ke sana ke sini kayak setrika, maju mundur kiri kanan. Bapak Ibu punya santriwan dan santriwati juga begitu. Nah, yang punya anak di rumah 3 atau 4 juga begitu. Tidak semua anak kita sama cara dia menerima pelajaran dan cara dia merespon informasi. Halo? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, ada dulu. Kalau mikirnya pasti di belakang. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau ditanyakan Pak, mengenai tadi yang anak yang kinestetik kan, yang sering bergerak. Jadi kan ada anak itu yang kalau di kontrak ini kan istilahnya ya kita mendidik adab ya, kesopanan itu yang diharapkannya. Seandainya dalam saat belajar seperti tadi kan, apakah itu dibiarkan duduk gitu, urakan, apakah dibiarkan ataukah ada waktunya kita harus duduk rapi, lipat tangan, atau mungkin ada waktunya lagi lain santai gitu, gimana yang seharusnya gitu. Oke. Ya. Betul. Ya. Baik. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kita akan mendidik dia beradab kalau kita biarkan begitu? Itulah fungsinya guru. Baik. Begini, ini kuncinya Bu. Ya. Baik. Anak yang bertingkah berbeda dalam kelas. Kita dulu kan lipat tangan di atas meja dengar, nah kan gitu kan? Yang sopannya duduknya nggak boleh bergerak-gerak ya kan, gitu kata kita kan? Duduk diam. Kan begitu? Nah, mungkin karena perkembangan psikologi anak sekarang beda dengan kita dulunya. Walaupun pada dasarnya tidak banyak berbeda. Namun karena perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak untuk merespon apapun yang terjadi di luar pribadinya, maka orang bertingkah lebih banyak nyeleneh dan aneh menurut pandangan kita. Padahal dulu udah ada juga, tapi tidak banyak diekspos. Bapak Ibu, ketika kita jadi siswa dulu waktu SD atau MP, ada juga enggak teman bertingkah laku yang aneh-aneh? Ada, cuma tidak di blow, tidak diperkenankan oleh guru. Kenapa? Adab masih tinggi. Nah, Bu, kuncinya apa nanti? Bilang sama siswa, begini,
ICZ. Ini tetangganya atau adik kakak dengan ICW. Kalau ICW apa? Indonesian Corruption Watch. Badan pemantau atau lembaga pemantau korupsi Indonesia. Lembaganya banyak, tapi korupsi tetap subur, gitu ya. Sekarang saya terangkan ICZ, Individual Comfort Zone, zona kenyamanan individu. Apa ini? Tanamkan kepada anak dari awal. Nah, zona kenyamanan individu boleh kalian terapkan. Oh, kalian suka belajar menggunakan mata, nikmati bagaimana kalian menggunakan mata mempelajari sesuatu. Nah, kalian suka menggunakan telinga mendengar segala sesuatu yang disampaikan guru, nikmati, jalankan itu. Nah, kalian suka bergerak ke sana ke sini sedang belajar, boleh. Tapi ini kunci dia ini. Tapi apa, Bapak Ibu kawan sekalian? Zona kenyamanan individu kita jangan mengganggu zona kenyamanan individu orang lain. Kunci anak dari awal seperti itu. Contoh, guru-guru ini, ustazah, boleh tak apa-apa, tak mungkin ganti kaos kaki selama seminggu ke sekolah, tak apa-apa, asal jangan kebau oleh teman di samping guru. Kan? Contoh, boleh pakai parfum, mandi parfum dari rumah tak apa-apa, asal jangan hidung teman duduk di sekolah kita nanti di sekolah tidak terganggu. Tanamkan dari awal. Nanti anak akan sadar, Bu, kalau begitu saya boleh bergerak ke sana ke sini, tapi tak ganggu orang, Bu ya. Ya, gimana kamu? Boleh kayak saya bergerak dikit-dikit saya, Bu ya? Boleh. Intinya, Bu, bilang sama anak, tanamkan nak, apa dalam bahasa Melayu kita itu tepa selera. Kan gitu. Kita mendapat, orang tak kehilangan. Kita nyaman, orang tak terganggu. Yang selama ini yang terjadi di dalam masyarakat apa? Dia nyaman, orang terganggu. Artinya apa? Kita nyaman, orang tidak terganggu. Tuh, jangan cemas. Mungkin anak tak beradab, mungkin lebih beradab dan menanamkan itu. Bukan kampung ini menjadi kekacauan kenapa? Memaksakan zona kenyamanan individunya mengganggu zona kenyamanan individu orang. Tambahkan lagi, kelompok anak kinestetik yang kerjanya bergerak ke sana ke sini lebih enak duduk di belakang. Sesusah-susahnya pakai memindahkan ke depan, dia nanti balik lagi duduk belakang. Kelompok anak visual cenderung ingin duduk di depan. Kelompok anak audio memilih duduk di tengah. Nah, Bapak Ibu, yang sering kita salah kaprah melarang anak dan suruh lipat tangan terus. Jatuh? Nah, begitu. Harus ada zona kenyamanan individu atau individual comfort zone. Saya kira percaya di rumah ada juga Bapak Ibu seperti itu anaknya. Contoh, si abang mulai dari ruang tamu sampai ke dapur bawa buku baca. Sampai di dapur ketemu ibu goreng tempe dan tahu sambil baca buku. Ini si abang, karena dia belajar kines, punya anak perempuan si kakak. Dia suka belajar di kamar diam, kunci pintu. Kadang terdengar musik halus. Dedek baru kelas MI atau SD, dia kamar belajar cara lain lagi. TV hidup. Ada begitu? Coba Bapak Ibu larang dia. Dek, matikan TV ya. Kamu belajar. Tak ada pelajaran dia. Si abang, bang, mau belajar tahu dari ruang tamu sampai ke dapur, tempe ibu habis, tahu ibu habis. Kalau Bapak Ibu coba larang, dia akan hilang daya serapnya.
Apa yang mesti kita lakukan kalau hal ini terjadi di rumah? Ada caranya. Bang, silakan kita belajar kau dari ruang tamu sampai ke dapur walaupun habis tempe dan ikan ibu. Ambil ibu goreng. Nanti 15 menit setelah dia belajar ketiga-tiganya uji. Apa baca tadi Bang? Ini Bu. Uji dapat dia, berarti dia belajar. Kakak, berubah. Apa yang di dalam kamar Kak? Ini Bu. Ini mah, ya kan? Ini ya. Uji dapat dia, berarti dia belajar diam dalam ruangan. Sampai di Dek, tadi ada TV, dan 3 belajar. Apa yang dipelajari Dek? Tak dapat satu pun mah. Berarti kalau tak belajar mati dan TV. Ada saatnya kita begitu. Siapa? Masih ada? Silakan. Ini ibu muda ini sering salah kaprah. Silakan berpikirnya bisa dikali sana. Silakan. Bismillah. Ini Pak, biasanya kan anak-anak yang kinestetik ini kan sering melanggar zona kenyamanan anak yang lain, gitu ya Pak ya. Apakah kita sebagai ibu boleh memberikan hukuman kepada anak yang demikian? Oke, baik. Yang kemudiannya anak kinestetik kita mengalami orang lain. Kalau tak mengganggu orang lain sehari, kita nyaman tidak? Ada teh, Bang? Ada yang terjaga. Kita berada yang berapa? Semuanya mau yang berbahaya. Ini adalah anak kines. Bagaimana kita menindaklanjuti kalau dia mengganggu teman? Makanya Bapak Ibu saya sarankan itu laporan dulu. Apalagi guru MA, guru TK dan MI kelas rendah. Jangan pernah tinggalkan anak dalam kelas yang juga siap. Itulah fungsi guru, apalagi di MA dan MI atau SD kelas rendah. Intinya baru jangan pernah hilang dari kawasan bagi yang kinestetik. Kalau Bapak Ibu lebih terfokus memperhatikan ini hanya untuk RA dan MI kelas rendah. Kalau dia berasa namanya dan alia, dia tidak akan berpikir untuk sebenarnya. Tapi bagi RA dan MI kelas rendah tidak berbanyak berpikir. Itulah fungsinya. Makanya Bapak Ibu sekolah favorit satu kelas itu 2 guru. Apalagi kalau di kelas itu banyak bertumpuk yang kines. Susah Bu. Oke, yang pertama. Yang kedua Bu, jangan sebandingkan bentuknya kines dengan kines kalau perlu disingkat. Kalau kita sebutkan kines visual bisa. Sebab kalau kines sama kines ada aja kerja, ada aja. Kan? Kenapa daripada begini? Pas kita nengok ke belakang, dia udah ada jatuh. Makanya apa kuncinya? Kenali anak dulu. Warnanya kayak ini. Kalau dia berubah ya, oke. Jangan lagi ya. Kasih tenang belajar. Ajar anak untuk menyikapi zona kenyamanan tubuh itu dari awal. Oke, sudah, silakan dulu. Kalau lagi, bisa dulu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ya, apakah bagus gitu, baik ya kalau seandainya kan tadi bermacam-macam ya Pak ya, ada visual, audio atau kinestetik. Jadi kan masing-masing anak punya gaya belajar sendiri. Seandainya kita paksakan anak itu untuk tertib ya, seperti kita zaman dulu tertib. Oh pokoknya kelas sunyi gitu kan, cuma guru yang bicara, diperhatikan ke depan. Seolah itu bagus, cuman kalau seandainya kita lihat ada yang kinestetik, visual atau audio, pastinya mereka tertekan gitu. Pasti mereka nantinya malas mengikuti pelajaran. Seandainya kalau kita biarkan misalnya yang kinestetik dengan seperti ini kita pahami, yang audio seperti ini, yang visual mungkin lebih tertib gitu kan.
tentu kelas itu sepertinya tidak tertib, tapi menyenangkan bagi mereka. Gimana? Yang bagusnya itu seperti apa, gitu Pak? Oke, baik. Ini ya, ini dualisme dalam dunia pendidikan kita. Pertama, tertib, tapi tak menarik. Ada menarik, walaupun sedikit chaos. Yang lebih suka chaos dan menarik. Kenapa? Anak-anak, apalagi RA dan MI kelas rendah itu memang kesiapannya begitu ya. Coba Bapak Ibu atur terus. Nanti suatu saat ketika dia kuliah ataupun sudah dewasa timbul. Kenapa dulu waktu saya RA dan MI kelas rendah tidak tersalurkan? Makanya banyak sekarang. Ketika dia mahasiswa SMP, baik. Ketika dia SMP ditekan sampai kuliah dia membuka. Banyak terjadi begitu. Atau ketika SD, MI ditekan, SMP ditekan, SMA ditekan, sudah nikah muda. Banyak yang terjadi. Banyak itu sekarang. Ini adalah efek risiko. Bapak Ibu, biarkan kelasnya berisik tapi enjoy. Terarah daripada diam tapi tertekan. Ketika di luar nanti macam-macam. Sampai istirahat akan dilakukan. Ini di tenda, ini di terapi. Makanya baik anak SMA ataupun MI atau SD atau SMP jadi sasaran ketidaknyamanan setelah keluar dari ruangan kelas apa? Di toilet. Tak laki-laki, tak perempuan. Untuk apa itu? Melampiaskan ketika dalam kelas tidak tersalurkan. Bapak Ibu, terus terang. Jika saya boleh bertanya, dan saya jawab dulu sebelum saya tanyakan. Saya lebih suka kelas itu ribut ketimbang diam, takut. Tak enak jadi guru seperti itu. Bapak Ibu kawan sekalian sukanya yang mana? Ribut tapi belajar. Daripada tertekan tapi dia tidak. Itulah fungsi yang buruk. Ya, di rumah juga begitu. Nah, katanya kepada ibu muda ini, ya, bapak-bapak nanti dapat pertanyaan berikut. Ibu muda suka anak-anaknya banyak kegelisahan atau kita mandikan kami ibu muda sampai sore. Gimana sukanya? Banyak dong. Kenapa? Kita bawa ke pasar ini. Dari rumah ya, kita bawa ke pasar dia. Pergi ke tempat mainan, ada yang pegang mainan. Diajak ke elektronik, tanpa kita ini sudah masuk orang itu pegang. Daripada ini dia menjadi mana suka? Lebih enak yang lebih tidak dalam kelas. Itu jawabannya. Tugas kita apa? Kontrol. Kalau mengganggu orang lain, ya jangan. Kalau merusak elektronik orang di kota boy benar, jangan. Silakan. Bikin. Wijaya. Tapi bismillah, terkait gaya belajar tadi ternyata di semua kita mempunyai gaya belajar masing-masing. Pertama di santri kita ada yang audio, visual dan kinestetik. Ya. Tadi kita sering memberatkan kepada anak kita yang punya gaya belajar seperti ini seperti itu. Nah ternyata kita pun sebagai guru juga mempunyai cara mengajar yang tipe audio, visual dan kinestetik. Nah setelah kita mengetahui bahwa anak kita tadi masing-masing mempunyai tipe belajar seperti itu, kita sebagai pendidik sudah tahu. Yang kita sebagai pendidik yang contohnya yang lebih kuat ke audio misalnya, bagaimana kita bisa memahamkan anak atau berikan anak pengarahan atau pelajaran sedangkan kita sendiri yang tipe audio, karena tidak semua pengajar itu yang bisa mengeluarkan semua gaya belajar tadi. Kalau contohnya kayak Bapak, semuanya bisa di sini kita lihat kinestetiknya dapat, visualnya juga, audionya ada. Ada yang tipe memang menonton di situ audio saja. Bagaimana ini Pak? Oke, baik. Tanya dulu.
Bagus pertanyaannya ya. Baik, begini ya. Bapak Ibu kawan sekalian. Ya. Siswa yang kita hadapi ada audio, ada visual, ada kinestetik. Guru kita di Pontren, ustaz-ustazah kita yang di Pontren, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kines. Nah, ketika Bapak Ibu masuk kelas, padahal saya sebagai guru adalah audio, sementara siswa saya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik dalam kelas. Apa yang mesti dilakukan oleh sang guru itu? Kalau dia hanya menonton dengan audionya, hanya yang akan suka siswa audio dalam kelas itu. Yang visual dan kinestetik dia bikin ulah, minta izin tak balik-balik lagi. Kenapa? Dia bosan mendengar audio. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Walaupun dia audio tulen, tapi dalam kelas itu ada yang visual, ada yang kinestetik, dia harus banting setir. Jangan hanya menghentikan audio kita, kasihan anak-anak. Makanya dia harus terkadang ada visualnya, harus terkadang ada kines. Untuk apa? Supaya siswa dalam kelas menyenanginya atau menyukainya. Jangan hanya berat sebelah. Pak, ceramahnya Pak bisa izin saya dulu Pak. Ya gitu kan? Saya tidak menyalahkan ustaz-ustazah karena kita belum tahu itu aja. We don't know yet. Nanti setelah kita mengetahui ini, baru kita pantas ya. Si Andri tak izin terus, mereka dia kinestetik, saya ceramah terus. Orang kinestetik tak mempan, diceramahin tak mempan. Contoh, Ustaz, kita ceramahin. Orang kinestetik ajak sholat. Orang kinestetik ini, gini, sholat sini. Ikuti saya. Ini bicara yang kinestetik, tak mempan dia ceramah-ceramah, tak mempan. Ya tak? Contoh, ini dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh sang guru? Nah, inilah dia. Makanya guru itu adalah aktor dan aktris. Ketika harus berceramah, ceramah dia. Ketika harus ada tayangan dia. Ketika harus berakting dia. Makanya istilah saya, jangan kalah kita oleh tukang jual obat keliling. Apa sifat tukang jual obat keliling? Dari tak ada orang, Jadi banyak orang. akhirnya banyak orang. Kan gitu? Beda dengan guru. Udah dikurung siswa dengan di ruangan 7x8 meter, minta izin satu persatu. Kan kalah kita oleh tukang jual obat. Tukang jual obat, enggak ada dikurung si orangnya. Orang datang satu per satu. Apa gaya tukang jual obat? Visualnya masuk, ceritanya oke, geraknya luar biasa. Visualnya apa? Ada gambar-gambar ini loh Pak, orang yang berobat sama saya, fotonya dulu, jadi penyakitnya sekarang gini loh. Ceritanya apa? Ini orang tadi malam datang Pak berobat sama saya, ganti ya. Pokoknya banyak audionya. Di kinestetik gimana dia? Nah, dia bergerak ke sana sini. Kadang dia bawa apa? Sepeda satu roda. Ini kan untuk menarik perhatian bagaimana gerak kan. Nah ini, jadi Pak, jangan hanya terfokus pada apa gaya kita. Sebab Bapak Ibu kawan sekalian, ya, gaya kita mempelajari sesuatu atau gaya kita menerima pelajaran itu berbanding lurus dengan cara kita mengajar. Saya ulangi, gaya belajar kita berbanding lurus dengan cara kita mengajar. Contoh, kalau kita mempelajari sesuatu dengan audio, ketika jadi guru kita nanti cenderung guru audio, guru radio ceramah terus, tak suka itu. Kalau kita mempelajari sesuatu menggunakan visual, ketika kita menjadi guru, kita cenderung guru visual, banyak gambar, banyak tayangan, suruh siswa membaca dan diskusi. Ketika kita mempelajari sesuatu cenderung kinestetik, ketika kita menjadi guru, kita cenderung menjadi guru yang kinestetik. Sementara siswa dalam kelas beraneka ragam. Nah ini di sini salah jalurnya sih. Nah, bisa dipahami? Baik.
Kita lanjutkan. Halo. Nah, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi? Pas? Nah, lihat. Nanti kita akan mengisi angket. Saya akan saya masukkan ke dulu. Kita masukkan semua ya. Sudah masukkan. Apakah Anda bergaya visual kah, audio kah, atau kinestetik? Selama ini kan nggak peduli kita. Terserah lah, mau audio, mau visual, mau kinestetik, pokoknya sama aja kan. Tak peduli kita selama ini. Dan tak jadi perhatian bagi pengelola pendidikan. Kenapa tak jadi perhatian? Kamu udah kayak gitu juga. Kata dosen kan, nggak pasang memikirkan mahasiswa belajarnya kayak gitu. Pokoknya saya jaga dosen saya kayak gini juga dulu. Makanya saya kayak gini juga. Hilangkan lagi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, tidak tertutup kemungkinan Anda bergaya perpaduan dua gaya belajar itu, atau bahkan ketiganya sama, hanya milik atau punya orang-orang spesial. Audionya oke, visualnya luar biasa, kinestetiknya minta ampun. Selama Bapak Ibu atau teman-teman menjadi siswa, menjadi guru kan, ataupun ketika menjadi mahasiswa, pernah ketemu dosen adori, visual jadi, audio oke, kinestetik mantap. Ada? Di siswa ketemu kita ada juga. Contoh, Sandra, you pergi lomba kasidah ya? Oke Pak. Sandra, nanti ada bumi perkemahan Pontren ya? Kau ikut ya? Oke Pak. Sandra, nanti ada lomba melukis ya? Tahu ya? Pergi ya? Untuk kaligrafi. Oke Pak. Ada siswa yang itu? Semua yang dia tawarkan, yang kita tawarkan sama mereka, jawabannya apa? Oke. Yang tak enak apa? Yang lain. Toh, misal kau ikut tapak perkemahan, bumi perkemahan santri ya? Waduh Pak, saya kalau angin malam itu tak bisa. Oke. Besok ada lomba voli, kau pergi ya? Waduh Pak, saya jangan kan nyimis Pak. Angkat bola passing wire tak bisa saya. Oke. Kalau Bapak tengok musik kamu mantap. Besok ada lomba tarik suara antar kontren sekota rumahnya. Kamu ikutnya? Waduh Pak, saya suaranya di kamar mandi aja. Ada anak yang begitu? Ada. Di guru ada juga enggak? Ada. Suruh pembina pramuka, ada alasan. Suruh pembina drum band, ada lagi. Suruh pembina nanti lomba sains, matematik, ada ya elah. Yang enak kita apa? Semuanya enggak? Oke Pak. Nah ini bisa jadi perpaduan dua, bisa jadi perpaduan ketiganya. Ada di antara kita? Ada. Yang pasti satu orang pasti akan memiliki salah satu yang dominan. Siapapun dia. Bapak Ibu, ya, ingat almarhum B.J. Habibie? Ya, orang pintar yang lahir sekali 150 tahun. Itu ada lahir di Biber, tapi sayangnya negeri ini tidak banyak mengkaryakan dan memakan ide-idenya. Kenapa? Orang takut karena Islam yang kuat. Pernah baca bagaimana Habibie di Jerman ini? Ya kan? Dia lengkap dia, audio oke, visual oke, kinestetik oke. Ketika dia menghandle ya beberapa perusahaan, apalagi kedirgantaraan, ya kan, atau apalagi untuk teknologi, Bapak Ibu ingat bagaimana gaya dia bicara, visualnya masuk, audionya oke, kinestetiknya nyambung. Menurut perspektif engineer, dia bilang kan Indonesia ini perlu lompatan teknologi. Makanya saya akan membangun perpaduan teknologi untuk Indonesia. Untuk Sumatera dan Jawa, saya akan membangun kereta api. Dia kan bilang, nah, ditampilkan yang model-model kereta api yang ciptaan. Bapak Ibu,
untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Saya akan membangun Pulau Timur. Ada IP, dan pulau-pulau Indonesia Timur dan Tengah dari Sabang sampai Merauke saya akan sambungkan dengan PAL, perusahaan angkatan laut. Lengkap bagi dia. Ngomongnya luar biasa, audionya mantap, visualnya. Coba Bapak Ibu, nah ingat nengok meja kerjanya apa yang banyak? Pesawat, prototipe pesawat, dan juga prototipe mobil serta kereta api serta kapal. Ya kan? Geraknya apa? Jangan tanya. Walaupun dia kecil pendek, kalah jalan tinggi bagi dia itu. Jalan cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah. Ada yang 2 kita sama, ada yang 3, tapi jarang dimiliki orang. Saya akan lagi nanti lakukan survei untuk kita semua. Dengan syarat isi dengan jujur. Sebab tidak ada salah atau benar. Kita lihat survei. Ya. Ini. Apa tipe gaya belajar Anda menurut kecenderungan dominan menggunakan indera Anda? Makanya orang visual, apa aja iklan sepanjang jalan, apa aja itu. Contoh, Dumai kecenderungan lagi cepat itu, langsung masuk ke sini. Ini untuk kelompok visual. Untuk kelompok audio, pengumuman dengan mikrofon cepat dia nangkap. Untuk kinestetik bergerak, geraknya lincah. Nah, jawablah dengan sejujurnya, karena akan membantu Anda sendiri. Jawab dengan sejujurnya. Lihat, apa manfaatnya? Kalau untuk siswa, mempermudah siswa mengenal kecenderungan cara dan gaya mereka belajar. Jika siswa telah mengetahui cara atau gaya yang mempelajari sesuatu, dia akan tetap mengikuti itu. Ya, jangan, saya tidak menyarankan pindahkan aja gaya belajarnya, tidak. Tuhan telah menganugerahi dia. Tugas kita apa? Tetap menjaga dan memupuk apa yang dimiliki. Nah, berikut, meningkatkan dan meningkatkan potensi belajar siswa agar memperoleh hasil yang optimal. Makanya tidak jarang santriwan dan santriwati kita temannya membacakan baru cepat ingat dia, atau temannya membaca sedikit agak keras, bagi yang audio dia pasang anten. Ada sebagainya lebih cepat dia menangkap penjelasan temannya ketimbang penjelasan. Nah, berikut, bagi guru apa manfaatnya? Membantu guru dalam menyusun administrasi pembelajaran dan RPP, rencana program pembelajaran. Kita tahu di kelas itu ada audio, ada visual, ada kinestetik. Saya ngajarnya harus gini loh. Media yang saya pakai nanti harus gini. Ada saatnya saya harus ceramah, ada saatnya saya harus ada tayangan, ada saatnya saya harus ada praktek suruh anak bergerak. Nah, berikut, membantu guru dalam mengelola kelas pada proses pembelajaran. Berikut, membantu guru dalam menerapkan penilaian autentik. Yang besok kita akan bahas penilaian autentik. Penilaiannya bagaimana? Anak audio suka kalau kita ngambil nilai ceramah atau wawancara langsung. Tanya dia langsung. Coba jelaskan kepada sama ibu bagaimana kisah perjalanan Nabi waktu Isra Mi'raj. Dia jelaskan itu kalau anak audio. Kalau anak visual, coba kau tulis di sana. Bagaimana kisah perjalanan Nabi waktu Isra Mi'raj. Dia tulis itu. Enak dia. Yang kinestetik, coba kau praktekkan. Di mana Abu Bakar berdiri sahabat Nabi ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Di samping siapa dia berjalan. Dipraktekkan oleh anak yang kines. Nah, ini akan membantu kita guru bagaimana menilai anak. Sementara selama ini penilaian kita yang banyak apa? Hanya membantu anak yang visual. Tulis nak jawabannya. Nah, berikut, membantu guru dalam menjembatani. Nah, ini tadi yang tanya Pak, ya,
tentang kecenderungan gaya siswa dengan kecenderungan gaya mengajar guru. Apa intinya? Matching, nyambung dia. Cara mengajar guru dengan cara siswa belajar harus kita klopkan. Nah, lihat, Bapak Ibu akan saya ajak nanti berlawan buana dengan 30 pertanyaan yang diisi hanya angka 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4. Ini adalah penilaian diri, apakah Anda bertipe atau bergaya belajar audio kah, bergaya visual kah, atau kinestetik kah. Tapi jawab dengan jujur. Hanya tinggal membukukan angka 1 sampai dengan angka 4. Kalau angka 1, saya sedikit sekali seperti itu. Angka 2, saya seperti itu. Maaf, saya sedikit seperti itu. Angka 3, saya seperti itu. Angka 4, saya banyak seperti itu. Kalau bahasa Jakartanya, angka 1 ini bukan gue banget. Angka 2 ini bukan gue. Angka 3 ini gue. Angka 4 ini gue banget. Gitu. Kalau bahasa Melayu atau bahasa Padangnya, angka 1 iku indah awak arum. Angka 2 kau tak awak. Angka 3 bawa. Angka 4 ikut awak kenapa? Bisa dipahami? Kalau bahasa Jumainya apa? Angka 1 ini. Bisa dipahami ya? Silakan hubungkan nanti angka 1, 2, 3 dan angka 4. Baik. Nah ini saya akan masukkan ke. Nah, saya masukkan ke grup. Saya jelaskan dulu. Penilaian diri. Apakah Anda bergaya belajar audio kah, visual kah, atau kinestetik kah? Diramu oleh SBL, saya mengimplementasikan. Kenapa saya berani? Tugas terakhir saya ketika master itu, saya menulis teaching students toward their learning style. Itu yang saya tulis paper terakhir, 27 halaman. Enggak kayak tugas S2 kita di sini sampai 75 halaman. Di sana saya hanya menulis 27 halaman. Saya bilang teman Prof, namanya Jack Levy. Profesor Jack Levy. Kami manggilnya Jack aja. Profesor Jack, I finished 27 pages only. Kalau selesai Prof, hanya 27 halaman. Good. But, bilang lagi, in Indonesia at least 72 pages. Kita balikan ini Prof. Di Indonesia paling tidak 72 halaman. Now you are studying in USA, Henry, not in Indonesia. Sekarang ini belajar di Amerika bukan di Indonesia. Kalau mau belajar di Indonesia pulang aja. Yang 27 halaman yang tulis apa? Teaching students toward their learning. Mengajar siswa berdasarkan gaya dia belajar. Makanya saya berani mengimplementasikan ini. Silakan Bapak isi nanti saya kirim ya. Bikin di kertasnya ini jawabannya 1 sampai 30 coba. Nanti jawabannya apakah angka 1, angka 2, angka 3 atau angka 4. Coba bikin dulu. Nomor 1 sampai nomor 30 coba. Silakan. Ya, saya kirim ya. Baik, Bapak Ibu ya, jawabnya manual dulu, tapi soalnya saya kirim dengan ke WA, ya.
Enggak. Interupsi sebentar, apa ada di antara peserta yang belum masuk grup? Apakah ada di antara para peserta yang belum masuk grup? Serasan. Peserta workshop. Sudah.